Nana Sepek sepertinya Monton dalam bencana, bro. Oke, kita langsung aja masuk ke game yang keberapa ya kebetulan ya guys. Ketiga guys, kita lihat dulu ya. Pertarungan yang terjadi, biru masih lawan tim merah. Ipos RRQ 02 emang ya guys. RRQ berarti menang. Game 3 betul. Kedengeran mustahil enggak sih? Enggak ada yang mustahil sih Bang Nirsi sih. Nggak ada yang mustahil selama kekuatan cinta masih ada ya. Nah itu guys. Oke guys, kita langsung aja lihat di arah bottom lane. White Min bakal mencoba berhadapan dengan seorang Nier ya, dengan Hellgranger yang kini diambil ya. Beberapa Rhapsody bakalkah langsung membuat White kini jadi pilihan utama. Ada Cairo yang juga siap untuk bisa membantu. Persiapan sebuah hook mungkin bisa terjadi. Tapi lihat juga ada persiapan di arah tengah, di mana MC Zero mungkin bakal menculik seorang EVOS PUP. Hero yang sebenarnya bisa ngasih serangan dari area jauh sih. Dan MC Zero yang kini memang menurutku sih harus berhati-hati ya, karena kesempatan untuk bisa melakukan gankingan ternyata langsung diberikan. First ball terbuka. Poin pertama didapatkan oleh serang Zean, di mana area di bagian atas menjadi tempat perlindungan dari seorang Vodka yang kini dengan satu bar darah tersisa. Apakah masih cukup kuat untuk bisa menahan pergerakan dari seorang Kite? Bermain agresif menjadi kunci utama, apalagi dengan damage yang cukup besar ya dari early. Bahkan Vodka kini bakal dikejutkan. Menjadi poin kedua yang sepertinya akan teman-teman dari tim merah mencoba untuk dapatkan. Tapi ternyata juga ada pembalasan. Biru berhasil untuk membuka eliminasi. 16.000 dari Yoichi Nagumo. Yoichi 971.343.894. Yoichi 4 game berarti ya Yoichi ya. Aku coba anterin di 4, 5 sama 6. 4-nya antri, 5, 6-nya masuk sama 9 ya. 7, 8 soalnya di booking buat tim guys. Satu by the shark berhasil terbuka, di mana Zean pun berhasil untuk bisa membuka poin kill. Yoichi thank you Yoichi. Guys, nggak ada yang mau setim kah guys? Nggak ada yang mau setim ngelawan timnya Bang Kaizen kah guys? Karena mulai muncul, akankah menjadi pilihan utama, di mana Retribution dari serang Zean ternyata berhasil untuk bisa terbuka, mengambil Turtle dengan begitu cepatnya. Namun Nier menjadi penghalang, di mana poin tambahan pun berhasil untuk bisa didapatkan. Bahkan poin kedua pun juga kini akankah berhasil untuk bisa didapatkan karena serang Vodka yang harus malah tertarik. Mancing mania begitu baik untuk langsung terjadi dengan rotasi yang kini juga bakal terbuka. Serang White Man kini akankah berhasil bisa dikejar. Arhook yang ternyata terbuka dari serang The Cairo ya, masih gagal untuk bisa menangkap White Man dengan begitu mudah. Dengan posisi yang sekarang, poin kill emang nggak terlalu jauh ya. Belum juga dengan gold yang juga tipis-tipis aja nih ya. Perbedaan dan menurutku sih masih sangat fluktuatif dan bisa sangat-sangat dikejar untuk tim yang kali ini sedang tertinggal. Namun Arhook terjadi lagi, bahkan Bloody Hunt pun digunakan. Avatar Guardian datang, That One Mine ternyata berhasil selamat dalam pertarungan, di mana sebuah The Shark berhasil terbuka dan seorang Nier harus mencari pilihan utama. Dan poin yang keempat kali ini berhasil disamakan lagi buat teman-teman dari tim biru, di mana area bagian tengah pun juga harus seorang MC Zero pun waspadai. Ada Zazel yang siap datang dan mungkin bisa membantu dari segi war. Tapi di arah top lane-nya Vodka masih dibilang dalam fase yang cukup sulit untuk bisa membuat dirinya bertahan ya, karena kita dengan jarak dekat dan mungkin juga cukup kuat. Durability juga cukup bisa sangat-sangat menahan seorang Vodka ya. Membuat kita ternyata udah berhasil membuka eliminasi keduanya untuk ke arah seorang Vodka untuk match yang kali ini. Dan menjadi modal yang bagus buat nantinya item-item yang bakal dia dapetin ya. Di saat kita lihat area bagian bawah juga ada pertarungan kah yang bakal terjadi. Kalau mau ikutan di 5-6 masih kosong guys. Penghancuran Kara turret seperti akan mencoba untuk diincar oleh pasukan tim merah. Tapi area top lane Zean menambah poin kill keempat, di mana kini rotasi sedang dia mantapkan ke area bottom lane. Turtle pun muncul
Kita persiapan kini harus terjadi. Bukan hanya untuk bisa ngambil kartu pemain, ternyata teman-teman dari tim biru mencoba untuk juga melihat ada sebuah keuntungan ya, yang mungkin bisa mereka dapatkan jika ada sebuah turtle berhasil mereka ambil. Dengan bantuan Avatar God yang juga ternyata datang, dan seorang The Carrier hampir saya tertembak dengan one last hit. Zean mencoba untuk fokus ke arah satu turtle yang kini sedang mencoba untuk dia tumbangkan, dan 1 point kill diciptakan oleh seorang Cici, dimana kini mencoba untuk juga membuka ke sebuah double kill, tapi Raja Sigma mengambil turtle-nya dengan begitu cepat. Dan ini malah menjadi sebuah pengambilan turtle yang ternyata disamakan buat teman-teman dari tim biru juga pasukan dari teman-teman tim merah, guys. Buset si Haku nanti ku coba antriin di game keempat ya. Cuma kalau misalnya nggak dapet di match 4, paling di match 5 mainnya Haku. Thank you Haku. Dan VIP guys, gelo. Makasih Haku, makasih. Hunter Strike menjadi item lain yang udah berhasil secara Raja Sigma pun dapatkan. Mencoba mengambil kade buff dengan terusnya mencoba untuk menyamakan keadaan dengan adanya seorang Zean ya, yang ternyata udah lebih mantap dengan level ke-9-nya. Dimana dengan Fury of Phoenix yang juga tadi sempat terbuka, menjadi informasi yang harusnya bisa dimanfaatkan buat teman-teman dari tim merah jika mereka ingin melancarkan beberapa serangan yang lain. Dimana rotasi pun juga kini bakal terjadi lagi, dan apakah bakal membuat White Mine menjadi pilihan utama dengan satu pengancaran turret yang ternyata juga berhasil merah pun dapatkan. Ini ada saling berbalas ke arah objektif ya, dimana satu Death Sonata pun berhasil juga diarahkan buat Nier mengambil point kill, tapi Zean menjadi penghalang. Ada Shark ternyata diaktifkan, dan double kill pun berhasil dia dapatkan. Menjadi pemain yang kini kayaknya punya kesempatan buat ngasih comeback nih ya. Tapi kayaknya berpaku ke arah serang Zean juga kayaknya nggak akan mudah ya jika sendirian. Karena kalau kita lihat juga dari teman-teman tim merah ya, mereka punya Kite, mereka juga punya cuman Kite doang sih guys, yang sampai saat ini menurutku sih keadaannya cukup oke ya. Dimana Nier ternyata masih belum bisa untuk mendapatkan point kill dengan banyak di arah early game, tapi tentunya masih punya kesempatan lebih besar di arah late game, dimana beberapa tembakan pun lagi dan lagi menancap ke serangan Azazel. Posisi yang gak cukup baik, apakah masih bisa membuat dia pun selamat? Avatar Guardian pun langsung terbuka, dimana seorang Raja Sigma mencoba untuk mengamankan seorang MC Siru duluan. Konsil masih terjadi, dan Arhu pun juga dikeluarkan, dimana sebuah rest buff diganggu dan mempermudah untuk pasukan dari teman-teman tim untuk bisa mengunci ke arah turtle. Dan Vodka harus benar-benar sendirian mencoba untuk melakukan gocek-gocekan, tapi apakah berhasil selamat dengan ancaman killing spree berhasil terjadi, dan Raja Sigma menambah poin. Dan kini ada 2 orang pemain yang kayaknya harus diwaspadai buat teman-teman dari tim biru dengan KD yang semakin baik, dan juga posisi dari segi objektif yang kayaknya akan mencoba untuk dijadikan pilihan buat teman-teman dari tim merah bisa dapetin. Ini bakal membuat bencana ya. Biru pun bahkan harus kehilangan lagi 1 bahkan 2 orang membernya hilang begitu saja. Bahkan ini juga akan menjadi sebuah turret kedua yang akan berhasil didapatkan oleh seorang Zean dari arah top lane. Mencoba untuk melancarkan serangan dan mencoba untuk memupus harapan dari pasukan tim merah agar nggak terlalu bisa memanfaatkan sebuah team fight-nya. Namanya Shark tadi juga sempat dilakukan juga, di mana seorang Raja Sigma pun harus terkena damage dengan cukup dalam. Poin lagi dan lagi berhasil terjadi. Dan kita lihat sebuah Avatar God yang juga ternyata datang serang Azazel, siap membantu. Dengan kini posisi sebuah Rod Wave juga ternyata berhasil terconnect. The Cairo pun ditumbangkan. Ada pengejaran yang terbuka. PUP kini harus mencoba untuk mundur, tapi lihat juga seorang Nier masih berada di hadapan sana. Sebenarnya juga nggak mudah ngasih tempat yang kosong di arah Lord, apalagi bentar lagi Lord bakal datang. Namun itu malah menjadi blunder untuk 2 orang pemain, di mana Zean berhasil memperkokoh KDA-nya dengan sebuah double kill. Bahkan Orespa pun juga bakal menjadi pilihan utama sepertinya untuk bisa didapatkan di area top lane sana. Namun dramatis, Raja Sigma berhasil melakukan pengambilan dan bahkan tarikan pun berhasil menangkap seorang Zean, dimana nggak akan disia-siakan point kill sampan yang berhasil pasukan dari tim merah pun kini dapatkan 14 poin yang ternyata udah berhasil terbuka dari teman-teman timnya merah ya. Ini jadi sinyal yang bagus nih guys, karena mereka masih bisa ngegigit teman-teman dari tim biru, dan biru harus berhati-hati meskipun dari segi keadaan mereka terlihat yang malah lebih unggul ya. Cuman kalau kita dari segi data ya, goldnya nggak terlalu jauh, turretnya juga sama, terus juga poin killnya juga cuman beda 2 ya. Merah sebenarnya bisa banget juga membuka sebuah pembalikan keadaan.
Apalagi dengan adanya Nier yang tentunya bakal menjadi pemain yang bakal berbahaya. Dan dua pemain lainnya juga nih harus dihati-hati, kayak misalnya Raja Sigma dan juga Kite. Di mana posisi ke arah sebuah purple pun juga kini akan Kamala berhasil bisa diambil. Dan Azazel yang terlihat mencoba untuk menjadi pemain yang kini berada di depan. Avatar Guardian harus dipersiapkan, tapi Zean memberikan sebuah sinyal ancaman. And the shot tadi sempat terjadi, tapi Kite masih cukup kuat. Di mana pengambilan Lord pun malah berhasil didapatkan oleh seorang Raja Sigma dengan momen retribution-nya. Dan bahkan 2 poin pun diciptakan di tangan dari serang Nier di sana. Apakah ada momen di mana triple kill pun berhasil juga terbuka untuk pasukan dari teman-teman tim biru ya. Dimana terusnya dapetin poin kill, merah semakin kuat dan bahkan goldnya pun begitu melimpah untuk bisa kali ini mereka dapatkan ya. Tidak cuma 1000, biru harus mengejar lagi. Tapi Lord bakal menjadi penghalang, dimana ada beberapa turret lain yang juga mungkin bisa menjadi pilihan utama untuk pasukan dari teman-teman tim merah dan biru. Harus bertahan di area belakang, mengatur posisi mereka, dimana nggak akan tinggal diam. Pasukan dari tim merah kini bakal membawa lagi beberapa pemain mereka menusuk dengan cepat. Dengan kini ada sebuah area bagian tengah yang bakal menjadi tempat sebuah inisiasi bakal dilakukan duluan. Dan merah apakah berhasil menangkap satu bahkan 2 orang pemain? Arhuk tadi sempat terjadi, dimana ada Shaq pun juga tadi sempat terbuka, namun Kite menjadi pemain yang akan mencoba untuk jadi garda depan, menghalau serang Azazel untuk bisa menerima bantuan. Dimana serang Nier pun kini malah bersinar juga dengan momen double kill kembali. Udah ada beberapa momen dimana Nier berhasil dapetin ke arah double kill ya. Bahkan kini adakah sebuah momen dimana triple kill pun bisa untuk didapatkan. Dan bahkan ada beberapa turret yang juga udah berhasil pasukan dari tim merah pun hancurkan. Biru benar-benar dalam keadaan yang gak cukup baik ya untuk bisa menahan serangan-serangan yang terus berhasil teman-teman dari tim merah lakukan. Bahkan satu sarikan membuat bencana. MC Zero pun harus tumbang di sana. Turut di bagian tengah pun juga kini akan berhasil dihancurkan dengan momen satu tarikan tadi serang The Cairo. Teknik ancaman yang cukup baik membedakan pasukan dari teman-teman tim merah kini akan mencoba membawa langsung Supermin untuk bisa berjalan ke arah tengah. Dan turut lain pun juga seperti kini bakal mencoba untuk diambil. Pasukan dari tim biru pun akankah masih bisa bertahan untuk game yang kali ini dengan White Man yang akan menembak-nembak lagi. Menjadi pemain yang sebenarnya juga diharapkan ya, meskipun memang sampai saat ini White Man masih belum bisa mendapatkan poin sama sekali ya. Kita akan lihat momen di area late game juga untuk seorang White Man. Apa ini dengan item-item yang juga udah berhasil diambil, kayak misalnya Endless Battle ya, bersama dengan Malefic Roar. Sky Pincer pun juga udah jadi pilihan utama. Dan kali tadi juga udah ngamanin ke arah sebuah Sky Pincer juga guys. Cuman emang dari segi poin killnya pasukan dari tim merah ternyata lebih banyak untuk bisa dapatkan. Dan goldnya ini juga bahkan tertinggal lumayan berasan ya, 3-4 ribuan. Mereka teman-teman dari tim biru harus berhasil kejar dengan momen war yang juga kini ternyata berhasil untuk mereka dapatkan. Dan The Cairo pun menjadi pilihan utama. Poin terjadi, beberapa tembakan pun dikeluarkan lagi. Gue mainnya di match berapa? Di 4. Kalau misalnya ada yang ninja 2 orang, kemungkinan Haku masuk. Cuman kalau misalnya nggak ada, kemungkinan di 5 ya Bang Haku ya. Bang Mar, aku nggak jadi jagain jungler, katanya kamu mau MM kah? Ada beberapa poin kill berhasil terbuka, dimana Zean pun juga harus menjadi pilihan lagi untuk serang Nier di sana. Masih cukup cekatan untuk bisa membuka luka. Ada 3 pemain yang juga kini akan berhasil untuk bisa didapatkan, dan White menjadi tujuan utama hampir saja. Untungnya White juga masih menyimpan sebuah flickernya ya. Jika keadaan nggak cukup baik, Nier mungkin gagal untuk bisa mendekat lebih jauh lagi karena White Man bisa menggunakan satu flickernya. Dimana kali ini Raja Sigma mencoba untuk langsung mengunci ke arah Lord yang ada di area bawah. MCC pun kehilangan posisi, dimana satu lagi poin kill diciptakan. Bahkan momen double kill dan wipeout pun kini harus malah terjadi. Menjadi momentum telak dimana seorang Azazel pun kini harus sendirian dan mencoba untuk menjaga ke arah sebuah base. Seorang Azazel versus everybody kah? Untuk menahan game yang ketiga memang harus mengatur cara ya untuk bisa mengalihkan perhatian, karena kayaknya 2 orang pemain akan sangat sulit nih guys. Cuma tambahan vodka mungkin bisa menjadi sebuah sinyal. Pasukan dari tim biru masihkah bisa menahan? Alin ke arah sebuah base dengan Winter Core yang juga diaktifkan. Sementara kita lihat Avatar Guardian pun juga tadi sempat terjadi dan serang Azazel menerima damage dengan cukup besar.
Franco dari serang Dekair pun tumbang duluan. Dan ada sebuah pembalasan yang ternyata berhasil terjadi. Namun base-nya kini langsung diamankan. Dan merah mengunci kemenangan untuk game yang ketiga. Dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim biru pun dikalahkan untuk gamenya kali ini teman-teman ya. 4000 satu game guys. Ada yang mau setim gak guys? 7 sama 8 ada yang mau setim gak? Ayo dong, ada yang mau setim gak sih guys? Di 7 sama 8 guys, kalau ada nanti ku bookingin teman-teman kalau ada yang mau. Lawannya tim guys, jadi nanti bakal dihitung. Tidak ada kayak yang mau kah? Bang, gue main sekarang, betul. The Kaizen udah add akunku belum? Itu tarikan siapa bang katanya? Satu tarikan satu janda melayang. Bang boleh bawa tim? Bisa. Itu tadi ku bilang di 7 sama 8 kalau mau 2 game tuh bisa tuh guys. Cuman donate 40k aja kalian nanti bakal ngelawan tim juga guys. Bakal seru sih itu sih. Bakal seru sih itu guys. Itu bakal ada pertandingan yang dicatat ya. Jadi nanti kalian bisa lihat. Ada replaynya juga. Ada juga itunya juga ya. Datanya juga guys. Jadi kalian entah 1 kali menang atau 2 kali menang bisa kalian dapetin guys. Jadi di mana? Donatnya di bio Bang Wahyu. Satu gamenya kalau misalnya pengen setim 20k guys. PCL harus ngerekrut gua sebagai Roam. Waduh. Tergantung X90 gak? Kalau X90 mah gas kan. RRQ menang bang. Iya bener RRQ menang. Ini ya momennya ya, ada coklat terjadi karena vodka, di mana ada 3 silver terjadi juga di tangan dari MC Siru, Azazel dan juga White Mine ya. Sayang sekali guys. Mereka harus menelan kekalahan di mana MVP ternyata didapatkan oleh seorang Zean. MVP dari tim lawannya ternyata didapatkan juga oleh seorang Nir, menjadi pemain yang ternyata di area-area akhir unjuk gigi ya. Meskipun di early game tadi sempat kesulitan dengan beberapa point kill yang dia dapatkan, cuman di arah mid game dan late game menjadi sinyal bahaya dengan Nir yang sering kali mendapatkan momen double kill dengan tembakannya ya. Belum lagi dengan teman-teman dari tim merah juga yang lain berhasil mendukung dengan baik kayak kita, ada Raja Sigma, PUP dan juga seorang The Cairo. Tarik-tarikan yang cukup baik, terus juga backup dari segi serangan yang juga sangat-sangat baik dari kita. Dari Sigma fokus ke arah objektif dan juga PUP menjadi penghalau juga di area belakang bisa ngasih sebuah serangan ya. Aku menghilang aja Mar kata Bang Zean. Waduh Bang Zean. Ente ya Bang Zean ya. MVP dia guys. Vodka main XP katanya. Nir gue manjain supaya bisa main di late game. Wah itu pinter ya. Kebanyakan Sky Pincher iya, padahal di gamenya mereka udah susah tuh guys. Harusnya nggak pakai Sky Pincher gak sih? Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa guys. Reset, statistik ya. Ya let's go. Kita lanjut bang, lanjut dulu bang. Let's go. Guys yang pengen setim di match 7, 8 itu kalau kalian mau ambil boleh ya guys. Setim lah guys. Kalau kalian mau bisa ya. Yang kompe-kompe lumayan buat bisa latihan juga guys. Nggak ada kah guys yang mau setim kah guys? Setim di match 7 dan juga 8 guys. Atau mau ambil 1 game juga boleh. Nanti 1 game lagi kita cari online. Aku cuma narik istri. Jangan narik istri tetangga dong. Nanti kalau baper gimana bro? Mau mandi katanya. Boleh Bang Zi mau izin dulu. Kosong lagi match berapa? 5, 6, kosong 4 kalau mau antri. Add aku rasakan bang maksudnya. Bentar ya, nih lagi mau highlight dulu guys. Udah add akunku kah? Kalau udah nanti tinggal ku ACC. Match full kah? Tunggu di lobby aku. Kalau di lobbynya ada tanda-tanda ninja 2 orang, nanti kau bisa masuk, oke?